Karomah Abdullah bin Amr. Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu bercerita, aku mencari sesuatu di dalam hutan sampai malam menjelang. Lalu aku singgah di pusara Abdullah bin Amr bin Haram. Aku mendengar bacaan Al-Quran yang sangat merdu dari dalam pusaranya dan belum pernah ku dengar suara semerdu itu. Kemudian aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan kejadian itu. Beliau berkata, itu suara Abdullah. Tahukah kamu bahwa Allah mengambil ruh para syahid, meletakkannya dalam lampu gantung dari zabarjat dan yakut, sejenis batu mulia, kemudian menggantungnya di tengah-tengah surga. Apabila malam menjelang, Allah melepas ruh-ruh mereka, dan ketika fajar menyingsing, ruh-ruh mereka dikembalikan ke tempat semula. Riwayat Ibnu Mandah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menceritakan bahwa salah seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat kemah di atas sebuah makam karena ia tidak tahu bahwa itu adalah makam. Dari dalam makam itu, terdengar suara orang membaca surah Al-Mulk sampai selesai. Maka ia kemudian menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaporkan kejadian tersebut. Beliau bersabda, surah Al-Mulk itu berguna untuk menghalangi dan menyelamatkan manusia dari siksa kubur. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi yang menganggapnya hasan, Al-Hakim yang menganggapnya sahih, dan Al-Baihaqi. Ketika dua orang sahabat di malam yang gelap keluar dari menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka terlihatlah dua cahaya menerangi mereka. Cahaya itu terus mengikuti mereka hingga mereka berpisah, maka dua cahaya itu pun berpisah, sampai mereka masuk ke rumahnya masing-masing. Sahih Bukhari bab Manaqib. Riwayat lain ketika salah seorang sahabat membaca surat Al-Kahfi di suatu malam, maka ia melihat keledainya melarikan diri. Maka ketika ia selesai salat ia melihat kabut yang menyelimuti sekitar. Maka keesokan harinya ia menceritakannya pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bacalah terus wahai fulan, sungguh itu adalah ketenangan yang turun sebab Al-Quran. Sahih Bukhari bab alamat nubuwah fil Islam. Riwayat lainnya bahwa Khubayb ketika ditangkap oleh Bani Harits, dalam riwayat yang panjang, bahwa putri dari Al-Harits berkata, tak pernah kulihat tawanan pun yang lebih baik dari Khubayb. Sungguh telah kusaksikan ia makan buah anggur sedangkan di Mekah saat itu tak ada sama sekali buah-buahan, dan ia di dalam penjara besi, dan itu adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahih Bukhari bab jihad wasair. Riwayat lainnya bahwa seorang dari penduduk Kufah mengadukan kepada Khalifah Umar tentang Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka diutuslah bersamanya seorang pengintai yang bertanya tentang Sa'ad di Kufah. Maka ia berkeliling di masjid Kufah dan tak ada yang menyaksikan kecuali kebaikan Sa'ad. Maka berkatalah seorang lelaki yang dikenal dengan nama Abasadah, jika kau bertanya pada kami maka sungguh Sa'ad tidak membagi dengan adil, dan banyak lagi fitnahnya pada Sa'ad. Maka berkatalah Sa'ad, wahai Allah, jika ia dusta maka panjangkan usianya, dan panjangkan kemiskinannya, dan munculkan atasnya fitnah-fitnah. Maka berkata Ibn Umair, kulihat, ia tua renta hingga kedua alisnya sudah hampir menutup kedua matanya karena sangat tua, dan sangat miskin, dan mengejar-ngejar para wanita di jalanan seraya memegang-megangnya. Jika ditanya padanya, kenapa kau berbuat ini? Ia menjawab, aku adalah si tua renta yang terkena fitnah karena doa Sa'ad. Sahih Bukhari bab azan.